Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelas 12 MIPA 1. Saya atas nama Vina Agista dan teman-teman saya Eva Oktaviani Siombing, Christina Iska, Delvi Patricia, Natasha Irene, Kevin Stefanus, Rifki Kurniawan, dan Nober Tonga. Di video kali ini kami akan menjelaskan mengenai glikolisis, siklus Krebs, dan transport elektron. Untuk memaparkan materi-materi lebih lanjut, saya serahkan kepada teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi glikolisis. Glikolisis ini merupakan tahapan pertama dari respirasi aerob yang memproses glukosa menjadi energi. Tahapan tersebut akan terjadi apabila ada oksigen di dalam jaringan sehingga disebut dengan respirasi aerob. Energi dalam bentuk ATP yang dihasilkan dalam proses glikolisis selanjutnya digunakan dalam berbagai proses yang memerlukan energi, sebab ATP adalah molekul penyimpan energi. Adapun proses dan tahapan terjadinya glikolisis, yaitu yang pertama, glukosa diubah terlebih dahulu menjadi glukosa 6-fosfat dengan bantuan enzim heksokinase. Pada tahap ini memerlukan ATP atau adenosin trifosfat yang dapat melepaskan energi untuk diubah menjadi ADP. Kemudian, glukosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 6-fosfat yang akan dikatalis enzim fosfoheksosa isomerase. Tahap ketiga, fruktosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 1,6-bifosfat. Pada reaksi ini akan dikatalisis oleh enzim fosfofruktokinase dan membutuhkan energi dalam bentuk ATP. Selanjutnya, 1,6-bifosfat yang mempunyai 6 atom C dipecah menjadi gliserildehyde 3-fosfat yang memiliki 3 atom C serta dihidroksil aseton fosfat 3 atom C, yang mana proses reaksi yang terjadi dikatalis oleh enzim aldolase. Pada satu molekul dihidroksil aseton fosfat yang terbentuk selanjutnya diubah menjadi gliserildehyde 3-fosfat dengan bantuan enzim triosa fosfat isomerase, yang mana enzim tersebut bekerja secara bolak-balik. Itu berarti bahwa bisa mengubah gliserildehyde 3-fosfat diubah menjadi dihidroksil aseton fosfat. Gliserildehyde 3-fosfat selanjutnya diubah menjadi 1,3-bifosfogliserat dengan bantuan enzim gliseraldehyde 3-fosfat dehidrogenase. Dalam proses ini terbentuk NADH. Lalu 1,3-bifosfogliserat diubah menjadi 3-fosfogliserat dengan bantuan enzim fosfogliserat kinase. Energi yang dilepaskan dalam reaksi ini dalam bentuk ATP. Selanjutnya 3-fosfogliserat tersebut diubah menjadi 2-fosfogliserat dengan bantuan enzim fosfogliserat mutase. 2-fosfogliserat tersebut selanjutnya diubah menjadi fosfoenol piruvat dengan bantuan enzim enolase. Fosfoenol piruvat yang dihasilkan selanjutnya diubah menjadi piruvat yang akan dikatalis enzim piruvat kinase. Dalam tahap yang ini juga dihasilkan ATP. Kemana asam piruvat selanjutnya? Pada keadaan yang terdapat oksigen, asam piruvat yang ada kemudian akan masuk ke dalam tahapan dekarbosilasi oksidatif serta siklus Krebs guna memperoleh energi yang lebih lanjut. Akan tetapi, dalam kondisi yang tidak terdapat oksigen, asam piruvat tersebut akan mengalami proses fermentasi homolaktat atau yang sering disebut dengan fermentasi alkohol, yang mana kedua jenis fermentasi tersebut adalah suatu proses menghasilkan energi tanpa adanya oksigen, sehingga disebut juga sebagai respirasi anaerob. Seperti makhluk hidup lainnya, sel perlu melakukan metabolisme untuk menghasilkan energi.
Salah satunya adalah lewat respirasi. Respirasi sel dapat bersifat aerob, artinya melibatkan pemecahan sempurna dari substrat dengan adanya oksigen. Respirasi aerob berlangsung di mitokondria sel dan menghasilkan lebih banyak energi. Salah satu tahapan dalam respirasi aerob adalah siklus Krebs. Siklus Krebs ditemukan oleh dokter dan ahli biokimia asal Jerman, yaitu Hans Adolf Krebs. Siklus Krebs adalah serangkaian reaksi kimia yang terjadi pada sel hidup untuk menghasilkan energi dari asetil CoA, yaitu perubahan dari asam pirufat hasil glikolisis. Tahapan respirasi aerob sendiri dimulai dari glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan transfer elektron. Sebagian besar energi yang diperlukan oleh makhluk hidup berasal dari proses katabolisme atau pemecahan glukosa yang terjadi dalam sel. Pada mulanya, glukosa akan mengalami proses glikolisis yang akan mengubahnya menjadi asam pirufat. Jika tidak terdapat oksigen, asam pirufat akan diproses lewat respirasi anaerob menjadi asam laktat atau alkohol. Tetapi, jika terdapat oksigen, asam pirufat akan diproses lewat respirasi aerob untuk diolah menjadi energi, air, dan karbon dioksida. Dekarboksilasi oksidatif dimulai dari lepasnya gugus karboksilat ICOO dari asam pirufat menjadi CO2. Kemudian, sisa 2 atom dari asam pirufat dalam bentuk CH3COO- akan mentransfer kelebihan elektronnya menjadi molekul NAD+, membentuk NADH. Molekul 2 atom karbon tersebut akan berubah menjadi asetat. Terakhir, koenzim min-A atau CoA akan diikatkan pada asetat membentuk asetil koenzim min-A atau asetil komin-A. Dalam siklus Krebs terdapat 2 tahapan penting, yaitu dekarbolisasi oksidatif dan siklus Krebs. Dekarbolisasi oksidatif merujuk pada tahap perubahan asam pirufat menjadi asetil CoA. Selanjutnya, asetil CoA akan dibawa ke matriks mitokondria untuk menjalani siklus Krebs. Dalam siklus Krebs terdapat 2 tahapan penting, yaitu dekarbolisasi oksidatif dan siklus Krebs. Dekarbolisasi oksidatif merujuk pada tahap perubahan asam pirufat menjadi asetil CoA. Selanjutnya, asetil CoA akan dibawa ke matriks mitokondria untuk menjalani siklus Krebs. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai jalur siklus Krebs. Molekul asetil CoA kemudian memasuki siklus Krebs untuk menghasilkan ATP, NADH, FADH2, dan CO2. Tahapan-tahapan dalam proses ini akan membentuk lingkaran sehingga disebut dengan siklus. Siklus ini dimulai dengan asetil CoA berikatan dengan oksaloasetat membentuk sitrat. Reaksi ini dikatalisis oleh enzim sitrat sintase. Kemudian, sitrat akan diubah menjadi isositrat oleh enzim akonitase. Isositrat tersebut diproses menjadi alfa ketoglutarat oleh enzim isositrat dehidrogenase. Reaksi ini melepaskan CO2 dan menghasilkan NADH. Selanjutnya, alfa ketoglutarat atau ketoglutarat diubah menjadi suksinil CoA oleh enzim alfa ketoglukarat dehidrogenase. Reaksi ini juga melepaskan CO2 dan menghasilkan NADH. Suksinil CoA tersebut kemudian diproses menjadi suksinat oleh enzim suksinil CoA sintetase. Proses ini menghasilkan GTP yang kemudian dapat diubah menjadi ATP. Setelah itu, suksinat dari proses sebelumnya diubah menjadi fumarat oleh enzim suksinat dehidrogenase.
dan menghasilkan FADH2. Fumarat tersebut akan diubah menjadi malat oleh enzim fumarase. Malat kemudian diproses menjadi oksaloasetat oleh enzim malat dehidrogenase. Proses ini menghasilkan NADH. Satu molekul asetil CoA yang diproses dalam siklus Krebs dapat menghasilkan 1 ATP, 3 NADH, 1 FADH2, dan 2 CO2. Karena satu molekul glukosa dapat dipecah menjadi 2 asetil CoA, maka satu molekul glukosa dapat menghasilkan 2 ATP, 6 NADH, 2 FADH2, dan 4 CO2 lewat siklus Krebs. Molekul NADH dan FADH2 tersebut nantinya akan memasuki proses transfer elektron untuk menghasilkan ATP. Proses dan tahap transfer atau transport elektron. Transfer elektron atau transport elektron merupakan proses produksi ATP atau energi dari NADH dan FADH2 yang dihasilkan dalam glikolisis, dekarboksilasis, oksidatif, dan siklus Krebs. Transfer elektron terjadi di membran dalam mitokondria yang dibantu oleh kelompok-kelompok protein yang terdapat pada membran tersebut. Proses ini disebut juga dengan fosforilasi oksidatif dan ditemukan pada tahun 1948 oleh Eugene Kennedy dan Albert Lighthizer. Energi yang diperlukan untuk aktivitas setiap sel tubuh tersimpan dalam bentuk ATP yang dihasilkan melalui respirasi aerob maupun respirasi anaerob. Respirasi aerob merupakan proses pemecah glukosa menghasilkan energi dengan adanya oksigen yang akan menghasilkan sisa air dan karbon dioksida, sedangkan respirasi anaerob merupakan pemecah glukosa menghasilkan energi tanpa adanya oksigen dengan hasil akhir berupa asam laktat pada hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme, dan alkohol pada jamur bersel satu atau yeast. Energi yang dihasilkan dari respirasi aerob lebih banyak 36 atau 38 ATP dibandingkan energi yang dihasilkan melalui respirasi anaerob 2 ATP. Oleh karena itu, tubuh selalu mengutamakan terjadinya respirasi aerob dibandingkan anaerob. Respirasi aerob terjadi melalui 4 tahap, yaitu glikolisis, dekarboksilasis, oksidatif, siklus Krebs, dan transfer elektron. Transfer elektron merupakan tahapan terakhir dari respirasi aerob yang nantinya akan menghasilkan ATP dan H2O sebagai hasil akhirnya. Dalam transfer elektron, oksigen berperan sebagai penerima elektron terakhir yang nantinya akan membentuk H2O yang akan dikeluarkan dari sel. Disebut transfer elektron karena dalam prosesnya terjadi transfer elektron dari satu protein ke protein yang lain. Elektron yang ditransfer berasal dari NADH dan FADH2 yang telah terbentuk sebelumnya. Elektron akan ditransfer dari tingkat energi tinggi menuju tingkat energi yang lebih rendah, sehingga akan melepaskan energi yang akan digunakan untuk membentuk ATP. Pada membran dalam mitokondria terdapat kompleks protein 1, kompleks protein 2, ubiquinon, kompleks protein 3, sitokrom C, dan kompleks protein 4. Elektron akan ditransfer ke masing-masing protein tersebut untuk membentuk ATP, sedangkan molekul O2 akan berperan sebagai penerima elektron terakhir yang nantinya akan merubah menjadi H2O. ATP akan dihasilkan oleh enzim ATP sintase melalui proses yang disebut kimiosmosis. Tahapan transfer elektron adalah sebagai berikut.
NADH akan melepaskan elektronnya kepada kompleks protein 1. Peristiwa ini membebaskan energi yang memicu dipompanya H+ dari matriks mitoklorida menuju ruang antar membran. NADH yang telah kehilangan elektron akan berubah menjadi NAD+. Elektron akan diteruskan menuju ubiquionion. Kemudian elektron diteruskan kepada kompleks protein 3. Hal ini akan memicu dipompanya H+ keluar menuju ruang antar membran. Elektron akan diteruskan kepada sitokrom C. Elektron akan diteruskan kepada kompleks protein 4. Hal ini juga akan memicu dipompanya H+ keluar menuju ruang antar membran. Elektron kemudian diterima oleh molekul oksigen, yang kemudian berkaitan dengan dua ion H+ membentuk H2O. Bila dihitung, transfer elektron akan bermacam-macam protein, memicu dipompanya 3H+ keluar menuju ruang antar membran. H+ atau proton tersebut akan kembali menuju matriks mitoklorida melalui enzim yang disebut ATP sintase. Lewatnya H+ pada ATP sintase akan memicu enzim tersebut membentuk ATP secara bersamaan. Karena terdapat 3H+ yang masuk kembali ke dalam matriks, maka terbentuklah 3 molekul ATP. Proses pembentukan ATP oleh enzim ATP sintase tersebut dinamakan dengan kemiosmosis. Penjelasan tadi adalah proses transfer elektron yang berasal dari NADH. Bagaimana dengan elektron yang berasal dari FADH2? FADH2 akan mentransfer elektronnya bukan kepada kompleks protein 1, namun kepada kompleks protein 2. Transfer pada kompleks protein 2 tidak memicu dipompanya H+ keluar menuju ruang antar membran. Setelah dari kompleks protein 2, elektron akan ditangkap oleh ubiquionion dan proses selanjutnya sama dengan transfer elektron dari NADH. Jadi pada transfer elektron yang berasal dari FADH2 hanya terjadi 2 kali pemompaan H+ keluar menuju ruang antar membran. Oleh sebab itu, dalam proses kemiosmosis hanya terbentuk 2 molekul ATP saja. Jadi kesimpulannya adalah 1 NADH yang menjalani transfer elektron akan menghasilkan 3 molekul ATP. Sedangkan 1 molekul FADH yang menjalani transfer elektron akan menghasilkan 2 molekul ATP. Disinilah akhir dari respirasi aerob molekul glukosa. Respirasi ini akan menghasilkan energi sebanyak 36/38 ATP dengan hasil akhir berupa CO2 dan H2O yang akan dikeluarkan dari tubuh sebagai zat sisa respirasi. 1 molekul glukosa dengan 6 atom C ketika mengalami respirasi aerob akan melepaskan 6 molekul CO2. Karbon dioksida tersebut dibebaskan pada tahap dekarboksilasi oksidatif dan siklus Krebs.